Oke, selamat datang lagi di kelas malam kita ya. Kelas membahas tentang robotik. Kita hari ini akan membahas tentang penggunaan input dan output secara bersamaan. Oke, hapus semua dulu ya. Yap. Pusat itu paling di adaptornya. Balik yang hori. Oke, lanjut. Nah, lama-lama nah. Oke, pertama enter lah kan. Oke, jadi kan tadi pakai tombol kan. Tombol itu sebagai ini apakah dia tuh output atau input? Input, kenapa? Karena dia masuk kan. Berarti pertama tuh buat INT. Tahu INT? Itu initialis atau perkenalan. Tombol. Nah, pasang itu ya, pasanglah push button lo. Boleh. Tombol tuh kan dia bisa ditekan, bisa dilepas. Bentar ya. Oke. Push button itu kan ada 2 pin tuh. Dan intinya push button tuh dia menghubungkan tuh. Misalnya saklar. Itu bisa dilepas. Ini kan 4 kaki tuh. Kaki ini sama tuh. Pokoknya sebaris dia sama tuh. Kaki ini sama terhubung ya. Yang enggak terhubung, ini sama ini. Terhubung jika ditekan. Jika ditekan dia terhubung. Oke, pertama kita letakkan dia di GND. Serah kan GND itu 2 kan. Serah lah 3 GND tuh. Serah, pokoknya GND itu sama minus. Ya, 3 GND tuh di atas di samping digital sih. Serah, pokoknya di GND. Nah kan dan A0 nih, kita pasang dia di A0 misal. Boleh gitu. Nanti tombol di pin A0. Di koma. Bisa, serah. Pokoknya dari A0 sampai A5. Untuk Uno ya. Kemudian buat lagu dulu. Pin modenya kan. Pin mode. Apakah dia sebagai input atau output? Jadi tombol sebagai input. Sudah semua? Banyak. Maaf salah bang. Input. Kira kan? Hapus saja nih. Udah. Boleh. Yang garis artinya garis 2 itu. Nih. Itu komen tuh. Misal. Ini untuk menentukan. Ya instruksi. Atau penanda program gitu. Ini menentukan apakah dia masukkan atau keluaran. Harus wajib 2 ya. Intinya kalau garis 2 kan dia itu dilewatkan. Program itu dilewatkan gitu. Ya Pak. Oke semua sudah? Lanjut lagi.
Cara membaca si tombol itu kita gunakan, lupa bang, kita perlu membuat penyimpanan dulu di INT data. Fungsinya itu untuk menyimpan si data si tombol. Jadi kan kita baca tuh, simpan dulu sementara di data. Jadi nggak bisa disimpan, dia nggak bisa kita apa-apakan. Jadi kita data sama dengan analog, apa namanya, analog read, analog baca. Beda kan, kalau write tulis dia untuk output, kalau read untuk sensor, disuruh membaca dia. Baca siapa? Baca tombol. Analog baca tombolnya. Data diperintahkan si tombol, si analog untuk membaca tombol gitu. Oke? Ngerti kan? Kemudian kita print lagi. Print itu maksudnya kita tampilkan nilai lo. Serial. S-nya besar ya. Untuk menampilkan nilainya, untuk membaca nilainya. Kan sensor itu ada macam-macam tuh, jarak, sensor jarak, sensor suhu kan. Sensor apa? Ya, serial titik print, LN ya. Print siapa? Ngeprint data. Ini kan data itu untuk nyimpan tadi kan. Kemudian kita print data tuh. Kita tampilkan data tuh, hasil penyimpanannya. Nah, kayak mencetak gitu, printer gitu. Ya, printer. Oke, coba lihat ya. Play. Salah. Di itu. Maaf, mungkin malam ya. Oke, play. Betul, ini karena nilai tuh, nilai nggak jelas gitu. Itu data tuh. Iya, data yang cetak. Tekan itu. Nampak kan? Kalau ditekan itu warna apa yang muncul tuh? Karakter kan? 0 kan? Tekan nih, 0, 0, 0, 0 ya. Nih, sini. Nah, tuh. Nih. Nih. Ada perubahan data tuh. Datanya itu jika ditekan itu akan muncul 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ketika ditekan ya, 0, 0, 0, 0. Kalau nggak ditekan dia muncul 29 sekian, random dia kan? Nggak bisa, karena memang 0 gitu. Karena kalau tombol, khusus tombol ya, itu mau 0 ya. Ya, random nih, ini udah 0 mah, muncul 0 mah. Gitu. Oke, nampak? Oke, setelah kita baca datanya, kita hapus. Kita hapus juga ini, print lagi. Atau kita komen lah. Atau komen? Nih. Tinggal baca lagi. Dia kayak panjangan aja gitu. Nah, nampak, nah guna-gunanya gitu. Full 0, ya. Karena rasit itu kan dia terhubung ke bawahnya. Terhubung kan? Otomatis kita tekan terus tuh. Hapus yang ini, satu, bawah. Lama kan beda gitu. Ini ke bawah kan. Oke. Untuk mengetes fungsinya, kita pakai LED atau lampu. Tambahkan lampunya. Nampak kan? Beda kan? Kasih tekan. Ya, karena memang kita tarik itu. Tekan 0, 0, 0 ya, itu kan 0, 0 kan? Tahan. 0 kan? Ya, nih. Coba tahan dia. Pasti ini kan angka random nih. Ditahan nih. 0 tuh. 0 semuanya kan nampak? 0 gitu. Oke. Kita berhentikan. Komen dulu. Atau dihilangkan dari baris program. Kita kecilkan ini dulu. Untuk mengujinya kita gunakan lampu atau LED. Serah lah. Nah, Bang hubungkan dia di pin GND 1, wajib kan? Satu lagi di pin 7. Karena kenapa? Karena Ronaldo gitu. Oke, berarti kita kenalkan lagi INT.
lampu. Di pin berapa? Di pin 7. Tutup akhirnya dengan itu titik koma. Dan tentukan juga dia sebagai pin mode, dia sebagai lampu sebagai output. Ya, pintar. Oke, cara. Itu Pak, tanggal. Tanggal apa? Pak? Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kenalkan fungsi baru. Namanya itu fungsi if. Jika. Bahasa Inggris tuh. Jika, misal, jika tombol itu tekan, pakai data 0 gitu. If, buka kurung, wajib tuh. Nah, si data kan tadi kan sama dengan data. Kenapa data? Karena nyimpannya situ, nyimpannya di data. Sama dengan 2 sama dengan ya. Karena memang itu aturannya, nggak tahu bang, nggak bisa. Buka kurung korawal itu wajib tuh. Baru isi kondisinya. Misal digital write, digital tulis. Iya, karena dia situ perintahnya itu, situ komandonya. Nah, si lampu kita hidupkan, dia high. Berarti perintah kita baca dulu tombolnya di data kan, data itu untuk membaca tombol. Kemudian data itu diolah oleh si if. Jika data itu 0 gitu, maka eksekusi program lampu hidup. Nah, coba dulu ya. Tadi kayaknya lagi server penuh. Tunggu loading. Karena kalau hijau tuh udah cepat tuh misalnya. Buat server load di penuh nih. Oke, sabar sebentar, kita berapa menit tuh. Karena servernya penuh kayaknya tuh. Buat server load, karena malam ini mau waktu belajar gitu. Bukan tergantung device, itu tergantung banyaknya akses web nih. Karena kan web tuh ada itunya, ada pembatasnya gitu. Oke. Oke. Kalau lanjut ya, ini di video lanjut ya. Jika ditekan itu kan hidup tuh. Oke. Tekan dia hidup. Nampak kan? Hidup ya. Tapi cuma satu kali apa? Satu kali tekan. Lanjut. Cara supaya dia bisa banyak-banyak, ada kondisi dia mati, itu tambahkan kondisi mati lagi. Nggak usah pakai if. Berarti memang setelan pabriknya mati itu. Digital, alright. Lampu, dia low. Oke, coba. Salam. Pulang nih. Pulang nih. Ini ya, lagi bikin video juga. Nanti share di grup ya. Salam, ikut lah. Boleh mas sebelah tuh, bisa. Anak-anak tuh orang-orang tuh mana Pak? Pulang. Boleh, serah lah. Belajar sama belajar juga. Kayak nunggu saya buat server loadnya, tahu aksesnya. Ya, di Uno pakai ya. Oke, udah 60 detik belum juga ya, karena ada dah.
Iya, karena dia tuh servernya penuh gitu. Oke, tekan tombol hidup tuh. Nah, lepas mati. Tahan, dia hidup, lepas mati. Gitu prinsip robot gitu. Misal kita tekan tombol ini, dia maju gitu. Tekan ini mundur gitu. Itu caranya. Oke, ada pertanyaan? Itu programnya kompleks tuh. Belum saatnya gitu. Kita belajar itu bertingkat. Misal itu pakai program counter loh. Misal dia kalau jika genap dia mati, jika ganjil dia hidup gitu. Susah nanti. Makanya pakai aja dua tombol gitu. Nih. Ketekan dia hidup, ketekan dia mati, lepasnya mati. Gitu. Tahu ya, supaya lebih bisa buat tombol pakai kayak gini. Banyak gue sih kok. Misal lampu 10 gitu. Dalam cek tombol ya. Jika lampu banyak dalam cek tombol. Misal lampunya 10 tambah aja gitu. Tombol tuh ditambah itu. Tambah apa namanya itu? Ya GND 1 di A0 1. Jadi tambahkan di misal di pin 6 gitu. Tambahkan lagi lampu di pin 6. Pin 6. Lampu sebagai output. Ini mau output kan? Ya, bedakan ya, beda lampu 1 2 ya. Kemudian isi sini di pertengahan kurung kerawal nih. Berarti digital right. Copy aja. Nah, isi gini. Gitu aja. Jadi banyak kondisi bisa dilakukan di dalam tuh. Karena memakai nol. Jadi kan misal motornya kan ada 2 tuh. Jika tekan kan gerak motor duanya. Tumpuk aja dalam satu itu, dalam satu gunung kerawal. Enggak lama ya, mungkin malam tuh. Tuh penuh servernya. Kalau robot itu kan baca data tuh, baca data. Berarti banyak if itu. If atau cache nanti. Atau cache. Nanti program cache namanya tuh. Enggak, kalau bagusnya cache, cuma pengguna lebih susah. Iya, susah. Ini nampak ya. Tekan 1, itu 2 tuh. Maaf. Ini lampu 1. Ya karena memang servernya agak kurang cepat. Apa? Beda. Kalau bang bukan itu jalan bang. Bang kode robot. Nggak bisa dah. Cuma mau aja, mau tetap aja. Bisa? Bisanya web. SketchUp. Cang kodengnya. Iya memang karena kan anak-anak tuh beda-beda punya pandaiannya. Oke, dah ya, hidup ya. Tekan itu, hidup 2 tuh. Kenapa satu hidup, satu mati? Karena defaultnya dia cuma ini yang hidup kan. Jadi selama itu nggak ada, nggak bisa gitu. Nah, di lampu 1 dia mati atau low. Itu apa di lain? Gede-gede. Bisa. Intinya pakai if gitu. Jika if itu kayak membuka gerbang, buka kunci gitu. Kan gerbangnya tuh pin-pin tuh, pin-pin A0 digital itu kan. If tuh gerbangnya, pembuka gerbang. Ya, nah if sama data sama dengan 0, buat dalam tuh programnya delay kah, apakah gitu. Nah, kayak contohnya kan data sama dengan 0, if bisa delay, bisa. Pokoknya satu apa dia tuh, satu itulah. Nah, kalau cukup enter aja. Pokoknya kalau terkunci di kurung tuh kan dia aman tuh. Ini kurungnya, nah boleh tinggal.
Tuh. Nah, delay. Intinya Arduino tuh agak mahir tuh harus sering digunakan gitu. Biar mahir. Oke, apa lagi? Intinya nih satu trigger nih, tungkak kunci gerbang lah gitu. Jika sama dengan 0 gitu. Lihat ya. Nah, nampak? Nah, sekali cuma kan? Nah, mati. Tuh, hidup. Mati. Mati gitu. Nunggu sedetik lo, lo mati dulu ya. Jadi intinya kreasi kita tuh dalam kotak nih. Kita bebas berkreasi di situ. Di dalam kotak nih. Itu areanya tuh. Jika katanya. If jika ini terjadi gitu. Ini yang dilakukan gitu. Sama kayak manusia gitu. Jika otak kita memerintahkan memegang itu megang gitu. Nanti video makin di grup ya. Bisa belajar. Apa ya, Beb? Nih. Ya. Ini data itu kan penamaan ini tuh. Ah, tuh. Misal membuat itu icap gitu lah. Nah, nama setelah Raihan gitu kan. Ini Raihan bisa gitu. Enggak, pokoknya sama penyimpanan tuh ada gitu. Bang buat data supaya kalian murah gitu. Nah, gitu. Ya. Kurawal. Nah, karena digital web itu program default namanya. Emang standby program tuh. Seperti ini ya. Ini kan misal jika ini nggak ada, kan di balasnya nggak ada nih gitu. Nggak ada ya kan. Nah, ini isinya tuh cuma log, ini cuma isi log tuh. Kayak gini ya. Anggaplah itu nggak ada gitu. Anggaplah itu nggak ada bang komen ya supaya gampangnya ya. Atau hapus lah. Anggaplah itu nggak ada kan. Kan isi cuma itu tuh. Ah, anggaplah itu nggak ada kan. Isinya cuma itu. Lampu satu low, lampu low gitu. Nggak hidup kedua-duanya. Cepatlah, cepatlah. Ah, ada nggak berubah? Nah kan, kita kan cuma nggak hidup kan. Karena if ada, itu trigger namanya, buka kunci gerbang gitu. Nah, jadi selesai perintah itu, baru balik ke sini lagi. Balik ke atas lagi. Dia program tuh bacanya di atas ke bawah. Selesai if, habis programnya bawah, balik atas lagi. Tunggu perintah lagi. Balik lagi. Tunggu perintah lagi. Ya, jika dia tekan ini kita. Ah ya, sudah tuh mati dah. Atau sudah tuh balik kalau awal deh. Settingan pabrik deh pokoknya. Settingan pabrik kita. Ini gini ya. Nah. Oke, habis. Selesai. Tahannya. Berarti tarik kan ada jika-jika kan. Nah, kita. Nah. Itu inti program Arduino tuh. Intinya robot tuh bisa logika gitu. Logika tuh penting tuh. Else if tuh jika banyak tombol. Banyak tombol, banyak lampu, banyak lain-lain. Ya, joystick kita apa gitu. Cache juga sama. Misal gini ya, mata-mata satu lagi ya tombolnya. Nih, tambahkan satu tombol lagi. Di terakhir ya sebelum pulang. Nih, satu ke GND. Satu lagi ke pin A1, misal. Jadi dua tombol nih, berarti dua penyimpanan data kan? Berarti tombol. Di tombol 1, misal ya tombol 1. Di pin berapa? A1. Perlu lagi penyimpanan data, INT. Misal Fadilah gitu. Bukan Rehan. Kalau penyimpanan datanya sama, dia akan bentrok nanti.
akan beradu gitu. Pas beda serehan kan, penyimpanan satu, penyimpanan kedua Fadilah gitu. Deklarasi kan lagi dia sebagai output atau input. Tentu input kan si Fadilah. Ini Rehan harus ini. Ya. Ya, satu boleh gitu. Berarti ulang lagi gitu. Berarti si Fadilah itu penyimpan data tadi. Fadilah unlock read baca. Siapa bacanya? Si Raihan. Si tombol 1. Tombol 1. Karena dia kan nyimpannya apanya nomor 1 di pin A1. Nih. Tombol 1 nih, tombol aja nih, tombol 1 nih gitu. A1 gitu. Jadi di bawah if ada else if else maaf if else Kak kurang lagi jika tidak itu gitu jika tidak ini lagi gitu jika tidak ada if tuh ini lagi baru balik dia ke loop lagi misal if else Kak kurung Fadilah sama dengan 0 nanti jika si Rehan ini 0 gitu lah baru isi kondisinya bisa kondisi ini lampu 1 yang hidup. Nah ini si Fadilah nih lampu 2 yang hidup. Maaf. Data tadi kan data itu kita tekan kan 0 datanya semuanya muncul gitu. Nah gitu. Oke coba dulu. Bismillah lah. Aduh before else. Ya pintar Rashid. Ini harusnya dikurung. Titik koma. Oke, apa lagi? Ini lampu low. Oke, Fadilah. Kurung. Nih, nggak usah. Ini tombol. Pasti ada tuh salahnya. Fadilah. Yang function loop error line before else if Fadilah sama dengan 0. Lupa entah else if atau if else ya atau else if jika tidak. Oh iya jika tidak itu salah sintak ya. Oke ini salah kan bagi lo masalah pasang kabel. Nah hapus dulu kabelnya pasang ke sini karena kalau sejalur dia langsung hidup dia tuh. Tes bismillah. Oke jika tombol 1 ditekan hidup itu jika tombol 2 hidup yang tuh paham misal ini maju nih ini program maju tuh ini program mundur itu logikanya ya baliknya dia stop atau mati aja dia itu 3 tombol 10 datanya 10 pinnya 10 apanya gitu pakai else if else jadi tingkatnya itu if else case itu break ya break nah gini kalian lah ngeri ya Kau video kau masih share di grup ya pelajari ya oke Habib luar biasa kalian lah ini gitu bisa lah tekan tuh kan nah, maju aja kan nah lah selesai tiko tekan lah kau maju lagi itu logika robot tuh stick PS itu ada 6 tombol ya 5 tombol 5 juga programnya intinya robot tuh tergantung kalian mau gitu intinya kalian mau apa aja bisa itu apanya ya
Karena sequence sama semuanya aman. Sama. Jadi satu program bisa rame-rame makanya. Nggak harus. Tapi saran kan, setiap robot tuh pasti beda karakternya. Beda. Pasti ada diubah dikit-dikit. Gitu. Kadang kalian masalah pin gitu, pasti terbalik motornya. Gitu. Oke, mungkin dari 9 kita akhiri kuliah malam dulu. Belajar malam ya. Besok kita bertemu lagi dengan kondisi lebih fit gitu. Jadi nanti videonya akan share di grup. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Oke? Like, mantap Afif.